Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini anak-anak? Alhamdulillah. Luar biasa. Semangat ya. Sebelum itu kita akan nyanyi dulu seperti biasa ya. Apa kabar anak-anak semua? Baik. Apa kabar Bapak dan Ibu guru? Baik. Semoga selalu diberi kesehatan Agar dapat bertemu esok hari. Oke, semuanya sehat? Semuanya sehat. Ada yang tidak masuk hari ini anak-anak? Masuk semua. Semuanya hadir ya. Ada berjumlah berapa? 26. Alhamdulillah. Allah masih memberikan kita kesempatan dan kesehatan supaya hari ini, hari Senin tanggal berapa ini anak-anak? Ya, tanggal 28 Juli 2025 Allah masih berikan kita kesehatan, kesempatan kita bisa bertemu, berkumpul di kelas 6B. Alhamdulillah. Nah, anak-anak, untuk menumbuhkan rasa cinta kalian terhadap bangsa Indonesia, terhadap negara kita, sebelum belajar, ayo anak-anak berdiri semuanya. Ya, oke. Kita akan menyanyikan lagu Maju Tak Gentar. Maju tak gentar, membela yang benar. Maju tak gentar, hak kita diserang. Maju tak gentar, mengusir penyerang. Maju serentak, tentu kita menang. Bergerak, bergerak, serentak, menerkam, menerjang, terjang. Tak gentar, menyerang. Majulah, majulah, menang. Maju tak gentar, membela yang benar. Maju tak gentar, tak kita diserang. Maju tak gentar, mengusir penyerang. Maju serentak, tentu kita menang. Bergerak, bergerak, serentak, serentak, menerkam, menerjang, terjang. Tak gentar, menyerang, menyerang. Majulah, majulah, menang. Majulah, majulah, menang. Oke anak-anak, silakan kalian duduk kembali. Nah, jadi kita harus maju tak gentar, harus semangat anak-anak ya. Oke. Nah, anak-anak, hari ini merupakan hari pertama kita akan mempelajari tentang coding dan kecerdasan artifisial ya, Nak ya, atau yang sering dikenal sebagai apa sih? AI. Ya, AI. Sekarang tuh lagi booming anak-anak ya. Tentang apa sih AI? Nah, sekarang coding itu sudah masuk ke kurikulum pendidikan di Indonesia ya. Oke, mari kita lanjut ke. Nah, ini ada siapa ini yang ganteng nih? Iya, Pak Yuda ya. Pasti Pak Yuda ganteng. Kalau cantik itu Bu Yuni ya. Oke, ini nama Bapak ya. Nah, oke, kita lanjut. Lanjut saja. Nah, anak-anak, hari ini kita akan mempelajari tentang konsep dasar dari kecerdasan artifisial ya. Oke. Are you ready to play? Nah, berarti kita mau main game ya. Main game. Oke, anak-anak tahu nih yang warna ungu ini hewan apa? Gajah ya. Kalau yang hitam? Iyalah, sudah pasti tahu Pak, ada tulisan. Iya.
Iya, gajah. Oke, anak-anak. Rule of the game ya, peraturan dari permainannya. Kalau gajah itu biasanya ukurannya besar, tapi itu tidak, anak-anak. No ya, no. Artinya tidak, ya. Kalau di peraturan permainan ini, anak-anak, gajahnya itu kecil ya, kecil. Oke, ingetin lagi, gajah itu kecil, bukan gajah itu besar. Lanjut, gagak. Nah, gagak itu biasanya kan ukurannya kecil kan? Lebih kecil dari gajah. Kalau dibanding gajah, Pak, lebih kecil, Pak. Oh iya, betul. Tapi ini tidak, permainannya salah. Ya, kita dibalikkan, ya. Gagak itu ukurannya besar. Oke, silakan berdiri lagi, anak-anak. Ya, konsentrasi. Konsentrasi dimulai. Tepuk 1, tepuk 2, 3. Masih ada, belum konsentrasi berarti. Ya, konsentrasi. Konsentrasi dimulai. Oke, ingat lagi peraturannya tadi, gajah adalah Kecil. Nah, kalau Bapak bilang kecil, biasanya kan kalau kayak ini tuh ukurannya besar ya. Nah, kalau Bapak bilang gajah kecil, ya itu ya, gagak besar. Itu ya. Oke, siap? Oke? Ingat, gajah itu gagak Oke. Oke, belum. Kita lanjut, masih di games ya. Gajah. Nah, pakai gerakan ya. Gajah. Gajah. Gagak. Oh ya, gagak. Gajah. Gagak. Gagak. Oh iya. Nah, sekarang biar lebih agak susah nih. Kalau Bapak bilang gagak, tadi kan besar. Nah, ya, besar kan? Tapi tangannya kayak ini, kecil. Besar. Gagak, besar. Gajah, kecil. Ya, dibalik biar lebih susah. Oke. Gagak, besar. Gajah, kecil. Nah, kan? Ya, gagak. Gajah. Nah, gagak. Gajah. Kecil. Ada yang... Ya, oke, kasih tepuk tangan dong untuk kita semua. Silakan duduk. Silakan duduk anak-anak. Nah, berarti sudah lumayan konsentrasinya sudah mulai ya konsentrasinya. Bapak minum dulu sebentar dong, agak haus kayaknya pagi-pagi nih ya. Oke, lanjut. Nah, coba anak-anak, ada yang tahu nih kira-kira ya? Nah, questionnya apa yang anak-anak bayangkan saat melihat gambar yang ada di samping? Ini apa, nak? Oke, sudah paham, Pak. Kalau YouTube itu tiap hari, Pak, ya. Elan bukanya tuh tiap hari, Pak. Oh iyalah. Searching apa misalnya? Apa? Apa itu? Baby bus. Teng tereng teng teng gitu kan? Atau Cocomelon itu. Ya. Kalau ini? Wah, pasti suka sekali ya. Scroll TikTok itu, ya. Sudah nambahin Pak Yuda belum? Add Pak Yuda belum, akun Pak Yuda? Ya. Nanti Bapak akan share ya akun TikToknya Bapak, sudah hampir 10 juta. Ya, punya orang maksudnya, bukan punya Bapak. Ya, kalau ini tahu? Wah, itu. Kayaknya kalau tahu Spotify ini usernya iPhone ya. Biasa kan kalau di Android, di Android tidak ada biasanya Spotify ya. Itu aplikasi apa, nak? Iya, betul, untuk mendengarkan musik ya, lagu biasanya ya, dia lagu. Terus itu adalah Spotify, itu biasanya usernya atau penggunanya itu adalah iOS ya. iOS itu adalah program dari iPhone ya. Kalau Android biasanya pakai YouTube, TikTok, tapi tidak tersedia kalau Spotify itu di usernya Android. Oke, jadi tahu kan 3 logo ini? Dari logo saja kalian tahu, oh YouTube, Pak, oh ini. Oke, kita lanjut. Selanjutnya, wah ini pasti sudah tahu ini. Apa ini? Shopee.
Tahu lagunya? Sopi COD, Sopi COD, ya. Wah, iya. Kayaknya nih hobi-hobi cekot apa? Cekot semua kayaknya ya. Bayarnya di mana? COD, Pak. Iya, ibu apa? Orang tuanya yang pusing ya. Dah datang lagi. Cekotnya punya siapa nih? COD siapa? Punya Reisha. Nah, tidak ngomong lagi, ya. Ya, ini tahu ya, Shopee. Yang kalau yang ini apa? Iya, robot atau robotik. Nah, ya. Selanjutnya ini Maps, ya, Maps. Bisa pakai Waze ya, Waze tulisannya ya. Kita biasanya kalau gunain Shopee untuk apa? Belanja pasti kan. Kalau robot biasanya sekarang lagi tren ya. Kemarin pernah nggak kalian nonton HUT Bayangkara, hari ulang tahun polisi? Ya, ada anjing, ya. Pernah lihat kan? Robotnya anjing kan? Iya, itu kisarannya sekitar berapa kemarin? 2M atau 3M? Ya? Ya, satu robot anjing itu. Ya, kalau Waze ini biasanya kita mau pakai aplikasinya untuk apa? Iya, cari alamat ya, kayak lagu Ayu Ting Ting ya. Ya, kemana, asal alamatnya tidak palsu kan? Ayu Ting Ting kan sampai hari ini belum temu alamatnya. Karena yang dikasih adalah alamat palsu ya. Lagu Ayu Ting Ting kan ada? Tahu kan? Nah, iya, belum temu Ayu Ting Tingnya, masih alamat palsu. Ya, jadi kita misalnya mau ke biasanya kalau di Batu Raja masih perlu pakai Maps. Mungkin masih perlu ya, karena kalau kita baru pertama kali misalnya mau ke rumahnya Aslam nih, di Erpao itu kan banyak lorong-lorong kan? Kata Raihan, Sherlock dong. Keren, Sherlock ya. Artinya apa? Bagi lokasi. Jadi kita lebih mudah belok kiri gitu ya. Kan? Ada bibit-bibitnya kan yang ngomong, ada 300 meter lagi belok kanan katanya. Rupanya sesat kan ya. Ya. Ya, pernah ada yang pernah disesatkan oleh Maps ya, aplikasi pernah ya. Rupanya nanti Bapak pernah waktu itu di Bandung ya, ke Bandung. Jadi dimasukinnya ke sawah dulu, hampir masuk hutan ya. Agak takut kan? Kok sepi, kok ini benar apa enggak kan? Iya, rupanya benar jalannya, ya kan? Kita lanjut. Nah, artificial intelligence atau AI. Ini lagi booming nih, nah, AI. Nah, tapi AI, Pak, apa sih AI? Apa sih AI? Kita akan lebih dalam, kita kupas lebih dalam ya di pembelajaran hari ini. Kalau tidak cukup hari ini, selanjutnya. Oke. Apa itu kecerdasan artifisial? Ya, artinya itu artifisial itu buatan, nak ya. Ya. Kecerdasan buatan merujuk pada kemampuan mesin. Artinya kita memiliki sebuah aplikasi ya, atau sebuah program ya, untuk meniru perilaku manusia. Meniru. Kalau meniru itu artinya iya, mengikuti ya, tapi kadang-kadang tidak sama persis ya. Seperti pembelajaran, pemecahan masalah, dan pengambilan keputusan. AI dapat berupa sistem yang dirancang untuk menganalisis data, memahami pola, dan membuat prediksi atau keputusan otomatis tanpa campur tangan manusia. Manfaat kecerdasan buatan yang pertama, meningkatkan produktivitas. AI memiliki berbagai kemampuan untuk mengerjakan tugas dengan cara berpikir layaknya manusia. Ya, meminimalkan kesalahan pekerjaan. Jika diperintah atau diprogram dengan benar, AI dapat mengerjakan tugas sesuai dengan benar, sesuai keinginan penggunanya. Ya, misalnya kita mau apa, ya dikasihlah ke perintah. Kita kasih perintah, nak ya. Ya, nanti ada sebuah video yang bakal membuat kamu, oh seperti ini, kasih kemudahannya AI-nya ya. Otomatisasi pekerjaan sangat mungkin dipakai mengotomatisasi pengerjaan tugas rutin di berbagai bidang seperti pengumpulan data, entry data, respon, email, pengujian perangkat lunak, dan lainnya. 4. Mengelola data secara lancar. AI dapat membantu mengelola data dengan lebih lancar, memiliki kemampuan untuk dengan cepat memahami data dan menganalisisnya. Manfaat AI dalam
dalam dunia pendidikan. Yang pertama, meningkatkan keterlibatan siswa. Artinya membuat pembelajaran lebih menarik dan interaktif. Nah, yang Bapak gunakan hari ini, presentasi Bapak ini, Bapak menggunakan namanya apa yang tahu tadi? AI. Apa bentuk aplikasinya? Canva. Tahu Canva? Pernah dengar namanya aplikasi Canva? Belum pernah ya. Nantilah kita akan belajar bagaimana penggunaan Canva. Tapi seenggaknya harus punya HP dulu ya. Boleh kalau punya iPad, tab di rumah atau laptop boleh dibawa. Ada punya laptop? Ya, kalau nggak punya laptop ya bawa tab, bawa juga HP. Jangan bawa komputer nak ya. Komputer besar. Kalian bawa CPU, bawa monitor ya. Akses pendidikan yang lebih luas. AI memungkinkan pembelajaran di mana saja dan kapan saja. Jadi mau belajar di sekolah, di ruang kelas, mau di luar, mau di taman, kita bisa akses. Yang penting ada perangkat dan kuota, paket. Ada HP nggak ada paket, jualkan HP-nya, belikan paket. Ya. Bisa gunakan, nggak bisa lah Pak. Paling tethering dulu dong, hotspot dulu dong, ya Rehan ya. Minjem dulu dong wifi-nya bentar. Mau buka Canva malah buka YouTube, malah scroll media sosial, TikTok, malah buat TikTok joget-joget nanti Rehan. Ya, kita lanjut. Masa depan AI dalam pendidikan, AI dalam pengembangan kurikulum, artinya dapat menyusun materi yang lebih adaptif. AI dalam simulasi dan pembelajaran VR, ya. Pembelajaran berbasis simulasi untuk pengalaman lebih nyata. VR itu visual reality, nah ya. AI dan pendidikan seumur hidup. AI mendukung pembelajaran sepanjang hayat untuk semua usia. Jadi AI itu bukan untuk guru saja, juga bisa untuk murid. ChatGPT, pernah? Pernah. Tolong buatkan saya misalnya tolong carikan saya tentang apa, misalnya pembelajaran apa, IPAS misalnya tentang apa, sendi ya. Tolong carikan saya artikel tentang sendi. Keluar semua. Nanti Bapak ajari ChatGPT-nya seperti apa ya, lebih mudah. Atau ketik langsung di Google. Misalnya rumus lingkaran, nanti keluarnya dari Brandly ya. Biasa pakai Brandly. Tantangan dan kendala ya, setiap kemudahan itu pasti ada kendalanya nah ya, ada kelebihan pasti ada kekurangan. Manusia punya banyak kelebihan juga punya banyak kekurangannya, apalagi ini buatannya manusia kan, kan buatan manusia kan, bukan ciptaan Tuhan kan? Ya. Keterbatasan akses teknologi. Tidak semua siswa memiliki akses ke perangkat. Nah, artinya tidak punya apa tadi? HP. Ya tidak bisa kita tidak bisa menggunakan ChatGPT, AI kalau tidak punya perangkatnya. Apa perangkatnya? HP. Kepalanya dinaikin, kok kayak lesu pagi-pagi. Tepuk 1, tepuk 2, 3. Nah, kan? Privasi dan keamanan data. AI harus melindungi data siswa dan guru. Kita ini takut. Kenapa? Kena hacker ya. Ya, orang yang menghack itu ya. Takut. Ketergantungan pada teknologi. AI sebaiknya menjadi alat bantu, bukan menggantikan peran guru ya. Masih tetap butuh guru di kelas itu. Nah, karakteristik kecerdasan artifisial. Sebelum itu biar lebih semangat, Bapak tunjukkan dulu videonya ini. Lihat dulu ya. Ini adalah video dari pemanfaatan Siri namanya. Plain jazz. Smoothie. Making smoothie. Calendar. No meetings today. Remember, dentist at 9:30. Fire off. Fire off. Open door. Door open. And we're going to Lagi apa? Lagi cabut gigi ya. Open door. wrong voice command. Open door. Wrong voice command. Open door. Repeat that. Open door. I didn't understand that. Hey, open door. Play on the floor.
Dari tadi itu di awal-awal dikasih kemudahan, ya. Suruh apa pertama? Matikan lagu. Terus buat apa tadi? Buat jus kan? Iya, terus buka pintunya cuman ngomong, open the door katanya. Buka pintunya kan? Close the door. Itu menggunakan Siri namanya ya. Dia pakai pengenalan perintah pakai suara. Jadi lebih mudah. Ada juga lampu misalnya. Lampu itu ada memang jualannya yang bisa kita cuman perintah ngomong, ya. Lampu mati. Mati. Kayak film Iron Man tahu? Tahu? Pernah nonton Iron Man? Si Mr. Stark, tahu Mr. Stark? Ya, yang si Iron Man kan? Jarvis katanya kan? Pernah belum? Belum pernah. Yang cowok-cowok nontonnya? Rehan belum pernah nonton Iron Man. Nah, pulang ini nontonlah Iron Man dulu ya. Nah, kalau tidak tahu yang nama Jarvis. Jarvis itu adalah asisten dia, ya. Jadi mau apa Mr. Stark itu dia bisa menyediakan. Sama seperti ini, ya. Lanjut ke materi. KA belajar dari data, artinya machine learning. KA tidak seperti mesin biasa yang hanya bisa melakukan satu tugas. Tetap, karena KA bisa belajar dari data yang diberikan kepadanya. Oke, contohnya. Suka YouTube? Suka cari kan misalnya kalian di sini dibilang YouTube merekomendasikan video yang disukai berdasarkan riwayat tontonan. Kadang-kadang bukan YouTube saja nak ya. Kadang-kadang scroll TikTok, kadang-kadang scroll video reels di Facebook. Apa yang dimunculkan di sana? Apa yang sering kalian tonton? Ya, misalnya kalian hobi nontonnya Baby Bass tadi, maka yang akan sering muncul di beranda kalian itu apa? Rekomendasinya Baby Bass kan? Misalnya kalian sukanya nonton Cocomelon, pasti di bawahnya nanti ada kan riwayat tontonan kalian. Atau misalnya sering dengar lagu apa, pasti di bawahnya ada rekomendasi berdasarkan riwayat kalian yang sering kalian tonton itu. Atau sering dikenal dengan siapa? FYP kan? For your page, ya itu. Jadi apa yang sering kita tonton itu akan lebih sering direkomendasikan oleh aplikasi. Nah, Google Translate semakin akurat dalam menerjemahkan karena terus belajar dari teks yang digunakan oleh banyak orang, ya. Tahu Google Translate? Biasanya kalau kita bahasa Inggris kan susah memahaminya, kita pakai Google Translate, diterjemahkan ke bahasa Indonesia. Lanjut, kedua, kecerdasan artifisial mampu beradaptasi dan meningkatkan performanya. Artinya KA bisa berubah dan menyesuaikan diri berdasarkan pengalaman. Jika KA awalnya sering melakukan kesalahan, ia bisa memperbaiki dirinya sendiri dengan belajar dari kesalahan. Itu menurut Goodfellow et al. Tahun 2016. Oke, contohnya aplikasi peta seperti Google Maps atau Waze ya. Awalnya mungkin salah memperkirakan waktu tempuh, tetapi setelah lebih banyak orang menggunakan jalan yang sama, ia bisa memperbaiki prediksinya dan memberikan rute yang terbaik. Nah, kata Bapak tadi, kadang-kadang kita dibuatnya jauh dulu nak ya. Pernah pakai Google Maps? Pernah, misalnya kita mau ke Ramayana, nanti kan dikasihnya jalan alternatif kan? Misal jalan sini berapa waktunya, jalan sini, jalan B misalnya berapa waktunya. Dan dilihat ada nggak macetnya kan? Biasa kan kalau warna merah itu biasanya macet dia ya. Asisten virtual atau seperti Siri atau Google Assistant semakin memahami suara dan akses pengguna seiring waktu karena terus belajar dari interaksi sebelumnya. Kalian punya HP ya. Nah, HP kalian itu biasanya ada asisten virtualnya, di bawah itu ada kayak gambar mikrofon ya. Tinggal ngomong kan, tinggal pencet kan. Misalnya, carikan saya tutorial pembuatan pempek kapal selam. Dia pakai virtual apa? Suara ya. Muncul sendiri kan teksnya. Nah, itu adalah Siri tadi atau Google Assistant. Contoh, buka aplikasi Google Maps ya, nanti boleh dikeluarkan HP kalian? Ya. Pernah menggunakan Google Maps? Cari lambang yang Google Maps ya. Boleh. Sudah semua punya akses internet?
Punya paket semua? Kalau tidak punya, jualkan HP-nya, beli paket. Iya. Wah, semuanya sudah bawa ya, bagus. Nah, notifnya di stopin dulu dong. Berbunyi kan? Shopee gitu ya. Itu kayaknya lagi check out barang itu. Oke, buka aplikasi Google Maps. Ada nggak Google Maps-nya? Atau langsung disebut aja pakai virtual assistant tadi. Sekarang kalian sudah ada posisi kalian kan di mana? Nah, di atas sekali ada telusuri di sini. Di atas sekali ada. Coba ya, Bapak pantau juga dari sini, dari sini Bapak. Kita langsung praktek aja lah ya. Bapak dulu ketik Google Maps. Ya. Di sini ada Google Maps, maps.google.com. Nah, di mana posisi Bapak sekarang? Iya, kita perbesar dulu. Izinkan saat. Bapak sudah ada di sini ya? Nah, di sini nak ya? Ya. Benar Kak? Benar nggak posisi Bapak sekarang dekat di sini? Bank Mandiri, dekat Bank Mandiri, Jalan BLL Kulon, benar kan? Nah, sekarang kita sepakati. Nah, kalian di atas ini telusuri Google Maps, ya kan? Ada di atas kali, telusuri di sini. Kita akan kemana kira-kira? Ke City Mall. Kita ketik City Mall. Sudah muncul ya kan? City Mall Batu Raja kan? Coba di kalian. City Mall. City Mall. Klik tinggal. Tep. Dia akan menunjukkan arah kita. Sudah? Sudah ada kan? City Mall kan? Sudah ditandainya warna merah. Temu tidak? Ada yang belum temu? Temu ya? Sekarang anak-anak kalian lihat rute. Ada nggak di situ rute? Kalian klik rute. Nah, muncul seperti ini nggak dia? Yang belum bisa? Bisa? Ya? Bisa kan? Mana lihat? Iya, good job. Oke. Nah, kan ada ibu-ibunya ya, ada bibi-bibinya. Bilang. Iya kan? Ada yang sudah? Sudah? Nah, di situ kan ada rutenya, Nak. Di sini ya. Nah, kalau kita pakai sepeda motor itu hanya 5 menit. Ya. Kalau kita berjalan kaki, kita butuh waktu 23 menit. Coba kalian lihat, ada nggak di situ? Ya, kalau itu ada tulisan kan motor kan? Ya kan? Nah, kalau mengemudi. Ya. Nah, kalau kalian berjalan nanti dia akan bergerak, Nak. Google Maps-nya itu arahnya ini, yang titik koordinat kalian akan bergerak. Ya. Oke, coba ya. Ini sudah dimulai. Kirim rute ke ponsel. Ini ya. Nah, ini kalau mengemudi jaraknya hanya 6 menit. Kalau Bapak klik sini bermotor cuma 5 menit. Kalau kereta tidak ada ya. Kalau jalan kaki jaraknya 23 menit. Nah, itu. Seperti itu kalau dalam penggunaan Google Maps atau Waze ya. Jadi kalian bisa pilih, seperti ini jaraknya. Oke anak-anak, paham? Silakan stop lagi penggunaan HP-nya. Ya, stop lagi, kita akan lanjut lagi. Ya. Oke. Sesuai kan, tentukan titik lokasi, masukkan alamat, kita akan mendapatkan referensi jarak, rute waktu tempuh serta alternatif jalannya ya. Kita lanjut. KA bekerja berdasarkan algoritma dan model prediktif. Ya, KA bekerja dengan aturan dan langkah-langkah matematis yang disebut dengan algoritma. Contohnya, nah bisa Lazada, ada Shopee, ada juga cuaca. Biasa kan prediksi kan, cuaca nanti siang itu. Coba lihat di
aplikasi weather kalian di cuaca? Biasanya kan suhunya ada. Ya, suhunya berapa hari ini kan? Iya, suhunya berapa? Terus kira-kira terik, mendung atau mau hujan kan? Nah, itu salah satu kegunaannya dari AI ya nak ya. Karena kita pikir AI itu ribet, rupanya tidak ribet. Artinya aplikasi sehari-hari yang kita gunakan itu sudah menerapkan AI ya, itu. KA mampu mengenali pola dan membuat keputusan secara otomatis. KA tidak hanya melihat data, tetapi juga menemukan pola yang tidak terlihat oleh manusia. Contohnya, nah, aplikasi apa ini? Aplikasi cengir, bukan Pak, bukan tapi adalah Facebook. Ada yang punya Facebook? Ya biasanya aplikasi sosial media seperti Facebook, Instagram bisa mengenali wajah dalam foto dan secara otomatis menyarankan nama teman untuk ditandai. Nah, kalau kalian mau tandai kan, biasanya kan dia langsung muncul. Oh, si misalnya Rayhan, misalnya si Zaka misalnya yang nampil, atau si Selvia, itu biasanya nampil kan? Tinggal kita ketik namanya, muncullah, bisa ditandai orangnya. Ya, nah biasanya ini verifikasi 2 langkah. Ada yang di WhatsApp-nya pakai verifikasi 2 langkah. Ya, usahakan pakai verifikasi 2 langkah nah ya. Jadi secara berkala WA nanti akan meminta kita kode verifikasi supaya apa? Tidak mudah dibajak oleh orang, dihack ya. Nanti ngirimlah link ya yang kalau kita klik bisa apa? Transfer uang misalnya kan ya, atau uang kita di bank, di ATM kita sampai habis dikurasnya oleh si hacker tadi ya. Makanya butuh aktivasi verifikasi 2 langkah. Oke, ini sudah tadi smart house. Oke, sebelum masuk ini kita akan ice breaking dulu. Berdiri semuanya anak-anak. Oke, berdiri semua. Ice breakingnya ini Ram Samsam, tahu? Oke, semangat ya, semangat ya. Oke, semangat ya. Konsentrasi. Konsentrasi dimulai. Bentar, kok nggak ada suaranya nih? Bentar ya, sebentar, wait. Kok nggak ada suaranya ibu ini? Kasihan lah ibu itu sudah. Volume sudah pas. Bentar ya. Oke, kita lewat YouTube aja lah. Kita lewat YouTube. Oke, semangat. Makin kebut ya nanti ya.
Makin cepat. Siap-siap. Makin cepat lagi. Iya. Oke, kasih tepuk tangan untuk kita semua. Oke, stop dulu YouTube-nya. Oke, kita lanjut. Ada yang ingin bertanya? Silakan duduk anak-anak. Ada yang mau bertanya tentang AI? Tidak. Sudah paham ya sampai sini ya? Baru sedikit karena. Kita lanjutkan. Oke. Perbandingan kecerdasan artifisial dengan kecerdasan manusia. Kecerdasan artifisial anak-anak tidak memiliki perasaan, hanya mengikuti perintah dari yang memerintahnya atau penggunanya tadi. Ya, dia tidak mudah belajar dari data dan program yang diberikan. KA atau kecerdasan artifisial, dia akan memenuhi perintah kita, ya. Apa yang kita berikan akan dipenuhinya. Hanya memahami hal yang ada dalam datanya, artinya di luar yang ada di dalam datanya, KA atau AI itu tidak bisa memprogramnya ya, mengaksesnya. Hanya bisa membuat keputusan berdasarkan angka dan pola. Jadi misalnya kata Bapak tadi, tolong buatkan materi tentang sendi manusia. Yang kita berikan itulah yang dia kerjakan ya. Kalau manusia, kecerdasan manusia bisa berpikir sendiri, memiliki perasaan, mudah marah, ya, mudah baper tadi kalau manusia, ya, serta dia bisa berinovasi dan menciptakan ide yang baru, bisa belajar banyak hal yang berbeda dan beradaptasi dengan lingkungan melalui interaksi sosial, bisa memahami konteks yang luas dan bisa membuat keputusan dengan pertimbangan emosi, nilai moral dan etika. Nah, anak-anak, kita misalnya lagi menghadapi suatu masalah, kita bisa menemukan solusinya ya. Oh, seperti ini kira-kira. Oke. Terakhir, kesimpulan. AI bukan hanya sekedar program komputer biasa. Ia memiliki kemampuan untuk belajar, beradaptasi, mengenal pola dan membuat keputusan otomatis. Walaupun cerdas ianya, tapi tidak bisa mengalahkan namanya otak manusia yang lebih sempurna. Karena apa? Diciptakan oleh Sang Pencipta, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita harus banyak-banyak bersyukur anak-anak. Kita diciptakan sebagai seorang manusia, bukan sebagai seorang AI atau seorang robot. Ya. Meskipun KA dapat menjadi sangat pintar dalam tugas-tugas tertentu, tapi memiliki keterbatasan. Oke, thank you for your attention. Kasih tepuk tangan dulu dong. Nah, ya anak-anak, jadi Bapak minta dulu kalian boleh mengeluarkan HP kalian lagi. Bapak mau tahu nih kemampuan kalian, kemampuan pengetahuan kalian dari pembelajaran yang telah kita lakukan. Ada yang ingin bertanya? Kira-kira AI itu mudah atau sulit? Nah, kalau kita sebagai pengguna itu mudah anak ya. Tapi kalau kita sebagai penciptanya mungkin sulit ya. Harus berpikir keras. Kalau kita kan mudah. ChatGPT tinggal ketik ya. Oke, sekarang kita akan menggunakan salah satunya yaitu Quizzes atau Wayground. Ntar ya, Bapak keluarin dulu. Anak-anak, silakan buka tab kalian pada Google Chrome ya, Google Chrome kalian, buka tab baru, kalian ketik di sana. Boleh Wayground. Tulisannya Wayground. Ini ya, Wayground ya. Wait. Tulisannya seperti ini. Ntar ya. Ya, noted. Wait, sabar dulu ya, sebentar ya.
Kalian boleh ketik seperti ini. Nah, kok notepad? Way grown atau quizzes, ya. Ya, buka seperti itu ya. Way grown boleh, quizzes water boleh ya. Silakan kalian login kalau sudah. Di Google sini ya. Di atas ini kan diketikkan way grown atau quizzes. Nanti muncul seperti ini. Sudah muncul semua belum? Ya, kalau dia mau minta akses email, kalian tinggal lanjutkan. Lanjutkan sebagai Arya. Iya, boleh. Klik email yang sudah di-connect di HP kalian ya. Ya, ini nah. Ini ya. Gelapnya si Rey. Belum bayar lampu apa ini, Le? Nah, Wayground ini ya. Sudah? Iya. Sudah anak-anak? Oh, kita kan jam 9 itu ada jadwalnya MBG. Kita mundur sebentar ya, MBG-nya ya. Kita lanjutin dulu. Oke, lanjutkan sebagai Maura. Apa nak? Apanya? Iya, nggak apa-apa. Bener. Nah ini. Sudah belum? Ya sebentar ya, ini continue. Sebagai Rere. Ada lagi yang masih kendala? Iya. Ya, sebentar. Anak-anak, kalau kalian sudah masuk, nanti dia akan langsung ke berandanya masukkan kode permainan. Sebagai sekolah. Sekolah, Pak. Hah? Iya, sekolah. Sebagai siswa ya. Sebagai siswa. Iya. Anak-anak, kalau dia mau minta masukkan ini, kalian lanjutkan sebagai siapa? Seperti itu ya, emailnya ya. Ada lagi kendala? Ya, ini sudah, tinggal masuk game. Ini. Sign up for free. Boleh temannya yang sudah, boleh bantu temannya ya. Boleh. Ya, tinggal masuk ke kode game nanti. Ini, Pak. Iya, lanjutkan dengan. Udah, ada lagi yang punya kendala? Daftar gratis. Atau seperti ini aja, langsung masukkan kode. Enter kode. Anak-anak, kalau memang agak rumit, kalian, karena ini kan pertama ya, di pojok kanan sini ada tulisan masukkan kode. Nah, klik aja itu. Mana? Ya nanti Bapak terangkan di situ, nanti keluar. Bentar. Sabar ya. Nah, anak-anak lihat dulu. Ya. Kalau kalian sudah masuk, tinggal masukkan kode permainan, ada kan? Nah, ya sebentar. Ya pilih usia aja, nggak apa-apa. Oke, ya sebentar. Oke, nah kalau kalian sudah muncul dimasukkan kode, kalian masukkan ini 405795. Ada lagi yang punya trouble? Bentar ya, satu-satu. Nah ya sudah, ini sudah ya. Ya join game ya. Ya,
Gabung ya, gabung. Iya. Nah, baru satu peserta, ada Arka baru. Iya. Join. Isi nama. Ya, isi nama kalian ya. Mulai. Ya, baru 8 peserta. Ada Arka, ada Zeyan, Yulia, Elan. Kayaknya ini ada nama orang tuanya ini. Karena loginnya pakai orang tuanya ya, nggak apa-apa. Ya. Iya sudah masuk sebentar, belum mulai. Ini jaringannya yang bisa jadi nak. Emang bisa ngedit Pak? Nah, ini nggak ada jaringan ini. Coba dicek lagi jaringannya ya. Ada yang sudah? Ada 15 peserta. Coba. Belum login. Ini Raisa. Oke. Lah. Oke, konsentrasi. Satu. Kan terus tepuk satu. Dengarkan Bapak dulu anak-anak, ya. Di Raihan, dengerin Bapak dulu. Kalian saat ini yang tergabung di roomnya Bapak itu ada 18 peserta. Coba yang sudah login atau sudah berhasil angkat tangan. Sudah, yang bisa sudah login angkat tangan. Sudah? Tinggal satu. Sudah rata-rata semua. Ya nanti lanjutkan game dulu, jangan di main-main dulu, lanjutkan game dulu. Kan belum Bapak mulai nih. Sudah semua bisa ya? Kita mulai ya. Kita mulai. 1, 2, 3. Nanti ada muncul soalnya. Iya. Ini klasemen ya. Ada, dia semakin benar cepat waktu. Ya, yang diperlukan adalah ketepatan jawaban dan kecepatan waktu. Ya, saat ini masih Heidi S. Jawabnya sendiri-sendiri ya. Mana? Iya, ayo cepet. Hanif di atas. Ayo cepet. Konsentrasi sama waktu dan jawaban ya. Tito duduknya bener-bener. Duduknya bener-bener. Tito, kakinya Tito. Bisa. Bisa di serangan klasik bisa ya. Pak, ini aku ini apa ini? Ya, kalau itu mode menyerang ya. Boleh menyerang, boleh bertahan. Kalau serangan klasik itu menyerang. Ini perisai plastik. Boleh. Oke, yang dapat peringkat 1 nanti akan dapat permen dari Bapak ya. Yuk. Serangan klasik boleh, perisai boleh. Ayo. Juara 1 dapat 3 permen dari Bapak. Iya. Ayo. Iya. Kerjanya sendiri-sendiri. Nanti Bapak ada lagi pertanyaan lagi. Ayo cepet. Nomor 1 dapat 3 permen. Abi, Cila kerjanya sendiri-sendiri. Ayo cepet. Sementara masih Yuli. Siapa Yulia? Oh, Gisel. Nama ibunya. Masih Gisel ya?
Ayo. Ya, Tito. Ya, Yulia. Kita lihat di sini aja lah. 5 ke atas. Nah. Iya. Agisa sudah ya? Sudah selesai. Iya. Iya, kalau sudah selesai, selesai. Nanti akan masuk game lagi ya. Sudah semua? Dalam hitungan 5. 5. Salah tiga. 1, 2, 3, 4. Time is over. Bapak akhiri. Kita lihat siapa juara satunya. Oh, Heidi. Siapa Heidi? Oh, kasih tepuk tangan dulu dong. Ayo maju nak, maju nak. Kasih tepuk tangan. Silakan. Mungkin tadi belum sempat ini ya, belum sempat apa ngubah namanya. Ya, silakan. Tangan bagus dong. Oke. Kasih tepuk tangan dulu. Penasaran? Penasaran mau lagi? Mau lagi ya? Lagi ya. Oke. Oke. Kita lanjut ya, anak ya. Oke. Konsentrasi. Oke. Siap. Siap ya, siap ya. Masukkan kode lagi ya. Siap, siap, siap. Siap ya. Masukkan kode, kembalikan lagi. Nah, ya, posisinya ya, oke. Tinggal di back aja ya, di back ya, di back. Di back. Bentar, sabar. Siap. Oke. Nah, ini kita akan cari penguasaan ya. Kalau tadi modenya klasik, kalau sekarang kita lihat nih siapa yang di depan di paling atas sekali. Siap? Sudah, ini kita nanti akan pakai mode kelompok ya. Siap? 154024. Yuk, ayo. Sudah semua? Belum? Lagi-lagi yang di atas nanti akan dapat permen lagi 3. Sudah belum? Di luar nanti aja lah ya. Sudah. Sudah muncul? Ada yang belum connect ke gamenya? Iya, benar. Tampilannya seperti ini semua ya. Ya, tampilannya seperti ini. Dia ada yang sudah nampil, ada yang belum, itu harap maklum. Itu adalah gangguan dari jaringan biasanya. Oke, siap? 3, 2, 1. Kerjakan sendiri-sendiri. Yo. Sudah muncul? Ya, silakan jawab sendiri-sendiri. Tebak nama bendera ya. Ayo. Gampang. Yo. Nah, ingeti lagi ya, ingeti lagi. Ketepatan jawaban dengan ketepatan waktu dipengaruhi. Iya, tetap. Lanjutkan aja. Pilih aja, terserah. Nah, kalau dia muncul power up atau kayak tadi kan, pilih aja, bebas kalian pilih.
Gimana? Oh, siapa ini? Siapa ini? Yang nyerang ini? Wah, Zean. Sementara masih Arya ya di tingkat emas ya. Belum ada yang di atas puncak. Ayo. Rehan ngadap ke depan Rehan. Ya, ngadap ke depan Rehan. Ayo Aslam. Gerak maju, power up boleh. Ayo, masih Arya ya. Gimana? Aslam mulai menyusul ya. Oke, kita skip dulu ya, kita akhiri ya. Kita akhiri karena ada satu lagi nih, mode kelompok. Kita akhiri. Oke. Oke, kita cek dulu siapa yang dapat juara nomor 1. Aslam lagi, tingkat emas. Oke, Aslam lagi. Oke, 2 yang yang nomor 1 adalah siapa? Aslam, silakan kasih tepuk tangan untuk Aslam. Ya, ini sekali lagi terakhir ya, kita mode kelompok. Kembali kita akan satu kali lagi. Di back aja. Ngebug. Iya, itu jaringan nak ya. Silakan. Ya, main kode ya. Ya. Iya, masuk ke kode lagi ya, seperti tadi ya. Oke, silakan masukkan kode lagi. 167131. Apa? Keluar ini. Oke, baru ada. Dari mulai. Wah, ada 2 grup ya. Ada Dancing Slug dan Grumpy Monkeys. Nah, ulang. Tunggu, sudah bergabung. Ini jaringannya ya. Udin. Sudah siap? Ya, nggak apa-apa. Mereka tuh penasaran sama kita. Oke, kita lanjut ya. Anak-anak, konsentrasi. Siap ya. Ini di depan sini ada 2 grup. Ada namanya Dancing Slug dan Grumpy Monkey. Kita mulai. Nah, grup yang di atas kali dapat juga permen dari Bapak. Yuk, siapa grup? Ya,
langsung aja. Terus. Ya Allah, tapi ayam. Tunggu ya. Ya, Grumpy Monkey nomor 1. Ya, gak apa-apa nantilah. Ya, tadi kamu udah ikut. Ayo. Masih Grumpy Monkeys. Ayo. Ya, itu jaringan. Jawab. Yuk. Kayaknya nggak kejar nih, kayaknya nggak ngejar dancing slug. Masih Grumpy Monkey ya, Grumpy Monkeys. Yo, dikit lagi tuh, dancing. Ayo dancing itu dikit lagi tuh. 2000 lagi tuh. Yo, ya 2000 lagi poin tuh. Permainannya kelompok ya, selesai semua sudah. 1000 lagi. Ayo. Ayo. 3000 selisihnya. Kita lihat. Gimana ini? Sudah habis semua? Sudah semua? Oke, kita akhiri. Jadi, yang menang adalah Dancing Slug. Kasih tepuk tangan. Juara 1. Siapa aja yang? Iya. Iya, Maura. Oke, Maura, silakan. Kasih tepuk tangan dulu dong untuk Maura. Iya. Silakan anak-anak, tutup backgroundnya. Silakan ya. Kita sampai di sini, oke. Nah, sebelum Bapak akhiri, Bapak mau tanya dulu nih, ya. Bapak mau tanya dulu dengan kalian. Bagaimana pembelajaran background? Seru? Ya. Mau lagi? Nanti di lain waktu kita akan belajar lagi tentang background ya, atau quizzes, atau Kahoot. Ada lagi tuh Kahoot tuh, ya. Oke, yang mau Bapak tanya tentang materi tadi dulu. Apa itu AI? Siapa yang bisa? Siapa yang bisa? Oh, Aslam, coba Aslam, apa Aslam? Kecerdasan mesin yang meniru kecerdasan manusia. Iya, kecerdasan mesin atau program yang meniru kecerdasan dari manusia. Kasih tepuk tangan dong untuk Aslam. Selanjutnya tadi ada manfaat bagi dunia pendidikan. Manfaat AI bagi dunia pendidikan siapa yang bisa? Ayo. Tadi. Siapa? Membuat apa? Pembelajar apa? Pelajaran lebih menarik. Iya, membuat pembelajaran lebih menarik. Nah, ini kan senang enggak kalian? Pakai background, ya kan? Aktif kan? Seru kan? Senang kan? Iya. Terus, apa sih manfaat dari AI? Siapa yang tahu? Manfaat AI? Ya, manfaat AI apa? Memudahkan apa? Memudahkan manusia ya dalam mencari sebuah data misalnya. Apa saja tadi aplikasi yang
bisa digunakan? Coba. ChatGPT, apa lagi? Google Assistant, apa lagi? Yoken. Apa? Apa? AI. Apa lagi yang kita gunakan apa? Playground. Apalagi tadi yang COD, Shopee. Dengerin lagu? Spotify, YouTube ya. TikTok, oke. Nah, anak-anak, Bapak rasa sudah cukup kita pembelajaran tentang coding dan kecerdasan artifisial hari ini. Kita akan bertemu lagi, kita akan mempelajari tentang penggunaan Canva ya. Nah, jadi tetap bawa HP dan ingat menggunakan HP-nya sesuai dengan perintah dan anjuran dari guru. Jangan sembarangan main HP ya. Oke? Konsentrasi. Oke, Bapak masih ada lagi nih, satu lagi kita ice breaking lagi. Ya. Cukup duduk aja nak ya. Cukup duduk. Oke. Ntar, oh ditutup. Oh sudah mati. Ntar. Yuk, ulang ya. Ikutin gerakan Bapak aja ya. Yuk, siap-siap. Lagi. Nah, itu terambil. Yeay ya. Oke. Sekarang dari pembelajaran hari ini ya. Bagaimana sih perasaan kalian sih nak saat kalian mengikuti pembelajaran hari ini ya? Coba ya. Apakah kalian sedih? Coba angkat tangan yang sedih. Tidak ada yang sedih. Kalau bingung nggak? Ada yang bingung? Nggak ya. Kalau senang, siapa yang senang? Oke. Kalian semuanya senang. Alhamdulillah. Oke anak-anak, karena waktu istirahat mau mulai, marilah kita sama-sama tutup pembelajaran dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillah. Alamin. Bapak akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Oke. Terima kasih anak-anak. Oke, silakan selesai. Boleh ambil MBG-nya.